Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Abdul Hanif dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan, asal sekolah SMK Negeri 4 Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal sebuah operasi sistem Debian versi 12.11 menggunakan software yaitu VMware Workstation 17. Tapi sebelum kita mulai, mari kita pahamin dulu nih apa yang dimaksud dengan Debian. Jadi teman-teman, Debian itu adalah salah satu sistem operasi berbasis Linux. Nah, sistem operasi itu ibaratnya kayak sebuah otak utama yang ngatur komputer supaya bisa dipakai. Kalau di laptop saya ini, operasi sistemnya itu adalah Windows 11 teman-teman. Nah, di Linux itu ada banyak distribusi atau distro lah. Nah, Debian ini adalah salah satu dari distribusi tersebut. Nah, kemudian Debian juga gratis atau open source lah istilahnya, bisa dipakai siapa saja tanpa membayar lisensi. Terus juga terkenal stabil dan aman, makanya sering dipakai untuk server. Nah, Debian juga punya banyak turunan nih, kayak Ubuntu, Kali Linux, Linux Mint. Nah, itu sebenarnya berbasis Debian. Nah, Debian juga punya multifungsi ya, bisa dipakai di desktop sehari-hari, server, ataupun virtualisasi dan jaringan. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke beberapa file dan software yang perlu kalian butuhkan. Yang pertama, pastikan dulu kalau PC kalian atau laptop kalian tuh menggunakan storage yang cukup lah istilahnya, minimal 4 GB ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah sebuah file. Nah, file Debian versi 12.11 seperti punya saya tadi ya. File Debian versi 12.11 kalian bisa unduh di situs resmi Debian. Kemudian yang ketiga adalah VMware teman-teman. VMware ini adalah aplikasi virtualisasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah sistem operasi lain dalam komputer kita tanpa harus menghapus atau mengganti operasi sistem utamanya teman-teman. Langsung aja kalian klik new file, pilih yang recommended ya. Setelah itu kalian next, dan di sini kalian itu memasukkan file Debian yang telah kalian unduh tadi ya teman-teman. Kalian masukin aja, cari alamatnya, mungkin kalian ada di bagian download. Nah, karena saya udah dirapikan di dalam folder materi ya, jadi saya akan mencarinya di folder materi gitu teman-teman. Bagian software. Nah, ini dia. Kita klik open aja. Nah, jadi ini ibaratnya kalian hanya disuruh untuk memasukkan file Debian yang telah kalian download tadi teman-teman. Seperti itu. Kalau sudah, kalian bisa pencet aja next di sini. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat virtual machine name atau nama virtual kalian. Bebas ya, karena ini berhubung Debian, saya ganti nama Debian versi 12.11. Nah, karena saya menggunakan desktop environment Mat ya, jadi saya pakai nama Mat di sini. Setelah itu kita bisa pencet next. Nah, teman-teman, di sini kalian sebenarnya rekomendasi itu ada 20. Cuman karena saya ingin lebih leluasa mungkin ya, saya bisa kasih kalian saran itu 30 aja teman-teman ya, kita bisa ganti 30. Kok 300, salah teman-teman, kita ganti menjadi 30. Oke, sudah. Nah, ini 30 ya. Kita ke custom hardware ya, kita mau setting dulu. Nah, lihat teman-teman, ini bisa kalian ganti ya core dan beberapa hal lainnya. Kita pencet add dulu dan kita tambahkan yang namanya network ya. Net kita tambahkan jadi 2 network adapter kita. Setelah itu kita finish dan close. Sip. Ini lagi loading ya teman-teman, kalian bisa tunggu aja terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini ada 2 ya, graphical install atau install biasa atau CLI teman-teman. Jadi itu kalau graphical install yang di atas ini tuh instalasi dengan GUI atau tampilan bergambar, lebih mudah.
Tapi kalau yang bawahnya install CLI ini instalasinya berbasis stack teman-teman, jadi lebih ringan. Nah, karena saya mau cepat dan lebih ringan juga, saya pilih yang install aja. Kita bisa enter aja. Sabar ya teman-teman, kita tunggu aja. Nah teman-teman, sudah masuk nih ya, tampilannya sama ya seperti ini. Untuk bagian language atau bahasa kita pilih Inggris saja, kita enter. Kemudian lokasi, karena kita ada di Indonesia, berarti kita pilih order teman-teman, atau lainnya. Nah Indonesia kan ada di Asia, berarti kita pilih Asia. Kita enter, baru kita cari Indonesia. Nah ini dia Indonesia ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah ini lokal ya, jadi tuh ibaratnya kayak format angka, tanggal atau mata uang lah ya. Kita pakai United States aja teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah baru kita ke keyboard teman-teman, atau tata letak angka atau tata letak tombol, kita pilih yang American English. Nah setelah itu kita tunggu dulu, lagi loading ya teman-teman. Tunggu aja ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ada dua network adapter yang muncul, NS33 dan NS34. Kenapa? Karena tadi kita tambahkan ya di custom hardware, kita tambahkan satu net lagi, makanya ada dua. Nah kita pilih yang paling atas ya teman-teman, NS33. Kita enter, karena itu adalah defaultnya teman-teman, atau adapter pertama. Nah ini kalian bisa enter aja, continue. Nah di sini adalah sebuah hostname teman-teman. Nah, ini bebas. Sebagai contoh saya kasih TKJ. Kalian bisa continue pakai enter. Sip. Kita masuk ke domain name, kita skip aja, bisa enter aja. Nah sekarang kita ada di root password. Untuk root password ini kalian bisa isi dengan yang gampang aja ya. Saya kasih contoh misalnya 1 ya. Nah jadi root passwordnya ibaratnya kayak admin lah, bisa mengatur semua sistemnya teman-teman. Kita kasih 1 aja, baru kita enter continue. Kita verify dulu 1, continue lagi. Nah ini ada full name user. Saya kasih contoh, mungkin saya pakai nama saya sendiri ya, Raka. Kalau udah kalian continue. Sip, continue lagi aja teman-teman. Nah user password. Nah ini untuk password ini usahakan yang gampang aja ya, misalnya saya 123 teman-teman. Kalau kalian lupa bahaya ini, jadi 123 aja ya, ambil aman aja teman-teman. Nah selanjutnya pilih zona waktu, karena saya ada di Jakarta, berarti saya pilih Western ya. Kemudian ini ada beberapa pilihan juga buat kalian ya yang berada di wilayah, jadi kalian cek dulu wilayahnya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke bagian ini ya. Jadi di bagian ini kita pilih yang namanya paling atas ya, GUID Use Entry-Dix. Nah ini biasanya karena otomatis dan tentunya paling mudah juga. Nah ada WA, cuekin aja ya. Kita pilih yang paling atas, GUID Use Entry-Dix. Kalian bisa pakai manual juga biasanya, kalian bisa atur sendiri, cuman kita pakai yang paling atas saja. Nah ini kalian bisa enter aja, continue. Setelah itu pakai yang recommended teman-teman ya, yang paling atas ya. Langsung aja kita enter. Nah baru kita pencet finish. Setelah itu kita tunggu ya teman-teman. Nah di bagian sini teman-teman kalian pencet yes aja ya. Kalian pencet yes aja di sini. Kalian pencet enter. Setelah itu kita tunggu ya teman-teman. Nah ini bakal makan waktu banyak ya, bakalan lama banget karena dia ekstrak banyak banget ya teman-teman. Jadi kalian tunggu aja.
tetap stay. Nah teman-teman, nah ini cuekin aja ya. Nah sepertinya udah mau kelar ngunduh ya. Nah ini dia udah kelar. Nah oke, kita masuk ke menu scan extra installation media. Nah ini kalian pencet no aja karena kita hanya pakai file ISO utamanya ya teman-teman, tidak perlu tambahan DVD lain. Jadi kalian pencet no, kita enter aja. Selanjutnya use a network mirror, kalian juga pencet no aja. Setelah itu kita tunggu lagi. Nah oke teman-teman, ini ada partisipasi ya. Kalau kalian ingin ikut survei, kalian bisa pencet yes aja. Cuman karena di sini posisinya saya lagi membuat video tutorial, jadi kita klik no aja ya teman-teman. Nggak bakal terlalu ngaruh juga. Nah ini ada beberapa daftar desktop environment teman-teman. Jadi tuh desktop environment tuh semacam tampilan atau grafis utama yang bakalan kita lihat nanti setelah kita masuk ke sistem operasi Linuxnya teman-teman. Ya kalau di Windows kan ada start menu, taskbar, file explorer, dan icon desktop ya. Nah kalau di Linux itu semua itu dikelola oleh desktop environment teman-teman. Nah seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau saya akan menggunakan desktop environment yang matte ya. Jadi saya akan memberikan bintang, cara memberikan bintangnya itu dengan spasi ya teman-teman. Cara menghilangkan bintang juga dengan spasi. Nah, jadi untuk mempermudah pengguna lah, biar nggak harus memakai CLI terus atau terminal. Nah, juga memberikan tampilan grafis, menu atau icon, jendela atau panel lah di desktop. Ini kalian bisa lanjut pencet enter aja atau continue. Nah, saya pilih matte karena itu adalah ringan teman-teman. Ini kalian bisa tunggu aja. Memang agak cukup lama ya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke install the group bootloader. Nah kita kasih pilihan nih, mau kita install atau enggak, gitu ya teman-teman intinya. Jadi buat kalian dulu nih yang belum tahu apa sih itu group bootloader. Jadi grup itu adalah singkatan dari Grand Unified Bootloader teman-teman. Jadi kayak dia tuh adalah bootloader utama di sistem operasi Linux, termasuk Debian tadi. Nah tugas grup ini adalah menjalankan sistem operasi setelah komputer dinyalakan. Nah, jadi fungsinya tuh untuk memilih operasi sistem mana sih yang mau kita jalanin pada saat komputer dinyalakan. Nah, kalau komputer kamu punya dua operasi sistem ya, jadi pada komputer dinyalakan nih, grup akan menampilkan sebuah menu untuk memilih operasi sistem mana yang akan kamu jalankan. Nah, makanya di kita dikasih pilihan nih, mau install atau enggak si grup bootloader ini. Cuman saran saya, kita pilih yes aja. Nah di sini kita pilih yang bagian bawah ya teman-teman, SDA aja biar otomatis. Nah ini cuekin aja, kita pilih bagian bawah kemudian kita enter. Nah, kita tunggu lagi. Nah biarin dia biar otomatis ya. Nah kita tunggu lagi aja teman-teman.
Nah, oke teman-teman, kita udah loading tadi lama banget ya. Setelah itu kita pencet finish aja, jangan go back ya teman-teman. Kita pencet finish, kita enter. Nah, kita diamin dulu. Nah, ini dia teman-teman, grup bootloader ya. Jadi kita bisa memilih sistem operasi mana yang bakal kita jalankan. Karena tadi kita Debian Linux, berarti kita enter aja Debian Linux. Setelah itu kita tunggu. Kita cuekin aja teman-teman. Kita tunggu aja teman-teman. Nah, ini kalian bisa isi username kalian tadi. Saya Raka, passwordnya 123. Kalian login. Dan oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai di akhir tutorial instalasi Linux Debian 12 dengan desktop environment mat dan juga aplikasi virtualisasi VMware Workstation 17 ya. Nah, setelah semua proses instalasi selesai, kita akan masuk ke tampilan utama dari sistem Debian dengan mat desktop environment. Klasik ya, cukup klasik, sederhana juga dan ringan tentunya, mirip seperti tampilan Windows lama teman-teman. Setelah kita mengenal semua apa itu Debian, setelah kita belajar proses instalasinya di VMware, kita juga mengenal grup bootloader. Dengan selesainya tutorial ini, semoga teman-teman jadi lebih paham cara menginstal Debian sekaligus mengenal lebih dalam komponen paling penting seperti VMware, kemudian grup bootloader mungkin, network, partisi disk, dan desktop environment ya tentunya. Kalian bisa coba desktop environment yang lain, cuman sini saya pakai yang mat. Nah, kalian bisa coba-coba aja dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti tutorial dan menontonnya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.